kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Naam ya ibadallah, jamaah masjid Muqbil Al-Wadi'i yang semoga Allah menjaga kalian. Ketahuilah bahwa sungguhnya Allah Jalla wa'ala memerintahkan bagi kaum muslimin yang telah menuntut ilmu dan mengamalkan sebagai realisasi dari ilmu tersebut, maka diperintah untuk berdakwah fi sabilillah, berdakwah dengan ilmu dan amalnya. Maka ini perintah Allah di dalam banyak ayat Al-Quran, di antaranya Qul hadihi sabili ad'u ilallah ala basirah ana wa manittaba'ani. Maka katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Untukku, kata Nabi Muhammad, dan untuk orang-orang yang mengikuti sunnahku. Maka di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Maka berdakwahlah kepada Allah Jalla wa'ala dengan ilmu, yakni al-hikmah, dan juga ceramah-ceramah yang hasanah, dan juga jadilhum billati hiya ahsan, agar berjidal bagi mereka orang-orang yang tidak menginginkan dakwah untuk berdakwah dengan berjidal dengan baik. Maka dari dua ayat ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa masalah dakwah adalah suatu perkara yang agung, yang mana dia itu adalah ibadah. Maka karena dia adalah ibadah, maka semuanya harus dari perkara-perkara yang sunnah. Maka oleh sebab itu, orang yang melaksanakan dakwah, maka dia itu akan dalam keadaan jihadun nafs. Seperti disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, di mana Imam Ibnul Qayyim di dalam permasalahan jihadun nafas ada 4 maratib. Martabah yang pertama, jihadun nafas dalam ta'allumul huda, dalam mempelajari ilmu syar'i, yang mana dia menuntut ilmu syar'i dalam keadaan menghafal dan dalam keadaan menulis, mencatat, dalam keadaan waktu yang panjang dan lama menghafal Al-Quran dan Sunnah. Dan selain itu juga wal amalu biha, dia mengamalkan dari ulum syar'iyah di dalam kehidupannya. Ini jihadun nafs yang kedua. Dan jihadun nafas yang ketiga, setelah memiliki ilmu dan mengamalkan di kehidupan seharinya, juga melaksanakan dakwah kepada Allah. Ini martabah ats-tsalitsah dari jihadun nafs. Dan martabah yang keempat, yang lebih keras dari itu adalah sabr alal adza fihi, yang mana dia bersabar dari musuh-musuh dakwah. Yang mana musuh-musuh dakwah sangat banyak sekali. Dan musuh-musuh dakwah akan selalu datang di saat seseorang mendakwahkan amantu billah tsumma istaqim,
di mana dia mengatakan, aku beriman kepada Allah dan melaksanakan amal soleh dan beristiqomah dan mendakwahkan kepada tauhid dan mendakwahkan kepada sunnah dan menghancurkan kesyirikan dan kebid'ahan, maka yang tadinya manusia diam dan yang tadinya manusia menjadi temannya dan menjadi penolongnya, maka dengan dakwah yang ikhlas, dakwatu tauhid wa dakwatu ila sunnah, yuhaddimu syirki wal bid'ah, maka orang-orang yang terdekat akan menjadi jauh. Wal ashab wal aqriba yabtaidun bi kalimati at-tauhid was sunnah. Maka yang tadinya dekat akan menjadi jauh. Dan yang tadinya mendukung dakwah bisa jadi memusuhinya. Karena ini sudah menjadi sunnatillah. Maka oleh sebab itu, jihadun nafas yang keempat adalah bersabar di saat kita mengalami musuh-musuh dari dakwah kita. Yang mana musuh dakwah dari luar, dari orang-orang kafir wal musyrikin, au minad dakhil dari kaum muslimin, wa kadzalika min akhasil akhas dari as-salafin ataupun dari ahli sunnah, yang mana dia itu memusuhi dakwah karena adanya ikhtilaf dan dikarenakan asyaiton at-tahrish bainahum. Seperti disebutkan di riwayat oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna syaitan qad ya'isa an yu'bada fi jaziratul Arab walakin at-tahrish bainakum Maka di hadis yang sahih ini disebutkan bahwa syaitan telah berputus asa untuk kembali disembah seperti di zaman jahiliyah. Disembah syaitan dan iblis. Ini iblis sudah putus asa di Jaziratul Arab untuk disembah seperti zaman kufar Quraisy. Walakin akan tetapi syaitan mengganti from the plan A kepada plan B. Dari rencana pertama membuat kesyirikan gagal, maka membuat rencana plan B yang kedua. Apa itu? Kata Nabi, at-tahrish bainakum. Maka akan dijauhkan sahabat-sahabat sesama ahli sunnah. Akan dijauhkan saudara-saudara seikhwah sesama ahli sunnah, sesama kaum muslimin bersifat umum, maka akan dipecah, dicerai-berai, dikotomi. Dikarenakan tahrish minasyaiton. Dan jika kita rujuk, perkaranya adalah perkara sepele. Karena salah paham, ada mutabayun, tidak mau bertabayun, tidak mau cross-check, mendengar cerita dari manusia, kemudian dihukumi. Maka sebetulnya tahrish syaitan ini mudah untuk dihancurkan. Dengan apa? Al-amru syura bainakum. Dengan melaksanakan musyawarah, dengan melaksanakan cross-check, dan tetap bersatu dalam dakwah, maka akan selesai. Namun, perkara ini dibuat oleh syaitan menjadi sukar untuk bertemu. Cukup dengan suudzon dan menghakimi diri mereka sendiri, padahal Allah telah berbicara, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maka kata Allah, awas, beware, caution, hati-hati. Disebutkan oleh Ibnu Abbas, wala taqfu, maknanya janganlah kamu berkata ataupun melempar ucapan yang salah dan buruk kepada saudaramu tanpa ilmu. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati akan dipertanyakan kelak di hari kiamat. Maka permasalahan dakwah adalah penuh onak dan duri. Karena permasalahan dakwah keutamaannya sangat besar. Dan tidaklah Allah memberikan keutamaan yang besar ini dengan berleha-leha dan mudah-mudah, kecuali penuh onak dan duri, penuh linangan air mata, dan penuh banjir darah di dalam kaki-kaki kita di saat melangkah, dikarenakan onak dan duri yang ada pada badan dakwah tersebut.
Maka dari keutamaan dakwah yang menyebabkan dakwah itu dipenuhi onak dan duri bagi orang-orang yang ikhlas, yang pertama, dia hidup di dunia akan dikecualikan dari laknat dan dari kerugian yang besar. Maka kita hidup di dunia ini akan dipenggal oleh waktu-waktu, seperti berkata Imam Asy-Syafi'i di diwannya, al-waqt kasayf in lam taqtahu qata'ak. Bahwa waktu itu bagaikan pedang. Jika kamu tidak mempergunakannya dengan kebaikan, tidak mematahkannya dengan kebaikan, amal saleh, berdakwah ilallah, maka akan memutuskan kamu. Dihisab dengan waktu-waktu yang buruk. Dan kamu dalam keadaan orang-orang yang tidak baik ataupun merugi. Maka ini makna dari ayat Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka demi waktu seluruh manusia dalam keadaan khusran, dalam keadaan merugi. Bahkan di riwayat hadis terlaknat kecuali mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan dari iman mempunyai ilmu. Karena tidak jadi iman seseorang kecuali dengan ilmu. Maknanya al-ilmu wal iman wal amalu soleh. Dan setelah mengetahui dan mengimani dan beramal soleh, watawasau bil haqq watawasau bis sabr, yaqumu bidakwah, menasehati manusia kepada yang hak dan dia bersabar dalam menyampaikan hak tersebut dari adza minal adu, dari penderitaan-penderitaan, duri-duri dan onak dari musuh-musuh dakwah. Maka ini keutamaan yang pertama. Maka di dalam hadis pun datang dari Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang hadisnya hasan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa man walah wa ma walah wa alimun wa muta'allimun." Bahwa sungguhnya apa yang ada di dunia ini sangat buruk, terlaknat, kecuali mereka yang sibuk di dalamnya dengan zikir kepada Allah dan peribadatan kepada Allah secara umum, dan juga alimun wa muta'allimun, dan dai-dai yang berilmu yang mengajari manusia kepada kebaikan, dan juga orang-orang yang menuntut ilmu agar dia selamat dari kehidupannya di dunia dengan ilmunya. Maka semuanya ini dalam keadaan dicatat waktu-waktunya dalam keadaan kebaikan dan tidak dilaknat hidup di dunia ini, dan mereka bukan dari kelompok yang khusranun mubin. Dan begitu pun keutamaan yang kedua, dimutlakkan oleh Allah sebaik-baiknya ucapan yang keluar dari mulut Bani Adam adalah sebaik-baiknya ucapan yang keluar dari para da'i ilallah yang dipenuhi dengan Al-Quran dan Sunnah dan hadis-hadis yang sahih. Maka Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan." Maka maknanya, "Wa man ahsanu," man huna istifham bimakna ingkari, bimakna laisat, jangan diartikan apakah tetapi laisat. Idan makna ayat wa man ahsanu qawlan, maka tidak ada dari ucapan yang paling baik, laisat min ahsanil qaul alal itlaq qaul alladhi kharaja min fammi da'i lama ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Hadhihi min fadilah ats-tsaniyah. Ini keutamaan yang kedua. Adapun keutamaan yang ketiga, maka orang yang berdakwah mengajari manusia, memberikan jalan yang baik kepada manusia, ini jalan yang baik, ikuti, ini hidayah yang baik, maka ahsanul wadhifah fil ard, sebaik-baiknya pekerjaan yang ada di dunia ini. Maka oleh sebab itu di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Sahal bin Sa'ad, la an yuhda bika rajulun wahidun khairun lak min humrin na'am. Jika seandainya kamu mendakwahi seseorang, tidak mesti dia dari kafir menjadi muslim, tidak. Bisa menjadi dia dari muslim yang
Ia dan Bilal seperti gulatus sufiyah menyembah kepada para aulia, ataupun min ahlil bidah, dari kelompok al-khawarij, ataupun dari kelompok as-syiah, was-sufiyah, kamu bawa kepada ahli sunnah, ini juga masuk. Karena masuk kepada hidayah. La an yuhda bika rajulun wahidun khairun lak min humrin na'am. Maka di saat kamu berdakwah dan ada dari seseorang di antara kamu masuk kepada Islam secara umum ataupun mendapatkan hidayah, dia seorang muslim tetapi tersesat jalannya dan kembali kepada sunnah, khairun lak, maka kamu mendapatkan hadiah yang besar, gaji yang besar di dunia, lebih baik daripada unta merah. Dan unta merah di zaman Nabi adalah kalau sekarang seperti mobil Ferrari ataupun Hummer yang harganya 50 miliar. Maka di dunia dia mendapatkan hadiah yang besar, mendapatkan gaji yang besar, lebih dari gaji para presiden bahkan. Maka ini dari keutamaan orang-orang yang berdakwah kepada Allah. Maka setelah kita mengetahui di khutbah yang pertama tentang kewajiban bagi orang yang berilmu dan melaksanakan amal-amal soleh untuk berdakwah, dan telah disebutkan juga bahwa dari maratibil jihad atas badan kita berdakwah kepada Allah dari ilmu dan amal kita, dan yang keempat bersabar dari ada, bersabar dari onak dan duri dari musuh-musuh dakwah. Maka di khutbah yang kedua ini kita akan memberikan keutamaan bersabar dari musuh-musuh dakwah dan juga obat solve problem jika kita mempunyai musuh-musuh dakwah. Apa obatnya? Maka ketahuilah ya ibadallah, sebagai penghibur bagi mereka orang-orang yang berdakwah karena Allah, tidak digaji, dan dia serahkan hidup dan mati untuk Allah. Dia serahkan waktu-waktunya untuk murajaah, mengajari manusia kepada kebaikan, menulis kitab, dan mengajarkannya kepada manusia. La yakhafu laumata laimin, tidak takut dari orang-orang yang menghinakan dan menjatuhkannya dan mendiskreditkannya. Cukup dihibur dengan ayat Allah, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Maka barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolongnya dan akan menguatkan pondasi-pondasinya menjadi jaya raya, kaya raya di dunia ini. Ini janji Allah. Maka wahai duat ahli sunnah, duat yang mengajak kepada sunnah dan mematikan kebidahan, duat yang dakwahnya qaulan sadida, tidak melempem kepada kelompok ahlul bidah, dan dai-dai yang mengajari kepada tauhid untuk beribadah kepada Allah, He is the one and only, dan menghancurkan kebidahan, agar isbiru, agar bersabar, karena Allah telah menjanjikan in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Faqala Qatadah, maka berkata Qatadah mentafsirkan ayat ini, hadhil ayah haqqun 'alallah fi nasri abdihi ad-da'i li'annahu yansuru da'watahu. Maka berkata Imam Mujahid, Imam Qatadah, wajib bagi Allah di dalam ayat ini, in tansurullah yansurkum, li'anna in syartiyah wa huwa yahtaj ila jawabi syart. In tansurullah sigatu fi'lu syart yahtaj ila jawab. In tansurullah, jika seseorang menolong agama Allah, berdakwah kepada Allah dengan ikhlas, yansurkum, hada jawab minallah. Idan qala Qatadah wajibun 'alallah fi nasri hada da'i bisabab nasara dinallah. Maka ini hiburan bagi kita bahwa Allah yang akan menolong kita. Mana nahtaju ila ashab, wala nahtaju kepada pengurus, wala nahtaju kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Allah huwa maulana, ni'mal maula wa ni'mal wakil. Maka Allah yang telah menjanjikan akan menolong di sini. Maka athar Qatadah di sini athar yang hasan, dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari Bishr ibnu Mu'ad wa huwa al-Aqdi hasanul hadis, an Yazid ibnu Zurai' wa huwa imam, an Sa'id ibnu Abi Arubah wa huwa thiqah,
min asbatinas fi Qatadah an Qatadah, maka sanadnya hasan. Dan hiburan yang lain, ketahuilah tidaklah seseorang kecuali permusuhannya mendapatkan fitnah yang keras, permusuhan yang keras. Asyaddu madalatan min ahlihi, di mana dia mempunyai permusuhan terutama dengan orang-orang yang terdekat, orang-orang yang sesama salafi, orang-orang dari pengurus dari pondok misalnya, dan yang lainnya, maka ini musuh yang lebih dekat. Tidaklah semakin keras permusuhan illa qaruba minan nasr wa qaruba minal yusr. Kama thabata fil hadis dari Ibnu Abbas, akhrajahu Imam Ahmad wal Baihaqi fi Syu'abil Iman. Yang mana hadis ini dari Qais Ibnul Hajjaj anil Hanas As-San'ani an Ibni Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna sabra alladhi yakrahuhu al-insan khairan katsira. Maka pada kesabaran yang yakrahuhu, yang dibenci oleh manusia, kecuali ada padanya kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Inna nasra ma'as sabr. Tidaklah ada pertolongan dari Allah kecuali buah dari kesabaran. Wa inna ma'al usri yusra. Dan tidaklah yusra, kemudahan dan kebaikan, kecuali dikarenakan ada al-usr. Maka wa inna al-faraja ma'al karbi. Dan tidak ada jalan keluar kecuali setelah datangnya topan yang mentubi-tubi. Maka makna dari hadis ini, tidaklah kemenangan dan kejayaan dakwah dari musuh-musuhnya kecuali setelah kita bersabar. Sabar, karena itu adalah miftahul faraj. Karena dengan kesabaran adalah pintu dari segala kebaikan. Ingin mendapatkan nasr, inna nasra ma'as sabr. Ingin mendapatkan al-faraj, inna farja ma'a al-karb. Wa kadzalika inna ma'al usri yusra. Fahadal hadis ini adalah hadis yang hasan. Karena Qais di sini adalah saduq, Ibnul Hajjaj hasanul hadis, kama qala Abu Hatim huwa saduq. Wa amma Al-Hanas As-San'ani fa huwa thiqah, wa Ibnu Abbas huwa sahabi. Maka hadis ini hadis yang hasanun lidzatih. Maka inilah dari Allah Jalla wa Ala dan dari ucapan Nabi kita agar mereka orang-orang yang berdakwah kepada Allah sudah pasti akan ada bencana padanya. Maka bencana ini semakin keras dan semakin menggonjang-ganjing kehidupan dai ini, maka di situ pertolongan akan semakin dekat datangnya. Maka tidaklah malam yang gelap dan pekat terus-menerus kegelapannya sampai kepada waktu sahur, maka akan terbitlah terang. Dan itu dalam permasalahan kehidupan kita di dunia, the life is never flat. Kita hidup di dunia itu tidak pernah rata. Maka akan selalu ada relief, kadang di atas dan kadang di bawah, yaumun laka wa yaumun alaik. Maka kita menggunakan senjata sabar di saat kita dalam ujian dari musuh-musuh dakwah. Wa kaifal ilaj? Lalu kalau tadi hiburan dari Allah dan Rasulnya untuk mereka orang-orang yang bersabar bahwa kemenangan itu pasti akan datang setelah kesabaran. Inama an-nasr, bahwa sungguhnya kemenangan itu pasti dengan as-sabr, dengan adanya kesabaran. Maka di sana ada obat dan terapi. Dan juga dari terapi ini sangat mudah. Yang pertama, kita melaksanakan terus bersabar
dari gunjingan-gunjingan saudara-saudara kita yang mencela kita, yang mendiskreditkan nama kita, maka ketahuilah bahwa mereka berbicara di belakang dan tidak mau berhadapan dengan kita dan berbicara keburukan-keburukan kita dengan alasan mereka tidak mau lagi berkumpul dan tidak mau lagi misalnya datang untuk belajar kepada kita, maka ucapan-ucapan mereka di saat berkumpul semuanya ghibah. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah dan Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atadru mal ghibah?" Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Maka dijawab oleh Nabi setelah dijawab Allah wa rasuluhu a'lam, al-ghibah dzikruka akhaka bima yakrah. Bahwa ghibah itu kamu menceritakan saudara kamu yang dibenci dan dia tidak ada. Maka mereka orang-orang yang memusuhi dakwah berkumpul membicarakan dai fulan, dakwahnya terlalu keras, dai fulan, dakwahnya begini dan begitu, atau dai fulan merampok uang dakwah, uang masjid untuk membangun rumahnya dan sebagainya misalnya. Maka mana pendalilan? Mana bukti? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan berbicara dan melempar kepada saudaranya tanpa ilmu. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maka dari dhon dan dari kila waqal, dari perasaan, persepsi, dan dari ucapan kanan dan kiri, itu butuh di cross check. Jawabnya mudah, tabayun, ditanyakan langsung, dan kita melaksanakan islah. Itu jawab yang benar. Adapun berbicara di belakang, maka masuk pertama kepada ghibah. Ini yang pertama yang akan didapati bagi mereka. Dan yang kedua adalah mereka akan dipertanggungjawabkan ucapan-ucapan mereka seperti ayat tadi. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan yang ketiga, mereka diitlakkan di dunia ini sebagai para pendusta. Karena menyampaikan dari apa yang dia dengar, dari ucapan-ucapan orang yang mungkin benar ataupun tidak, dia hukumi. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, kafa bil mar'i kadiban, cukuplah bagi seorang disebutkan pendusta, yuhaddits wa yuballigh min kulli ma sami'a. Dari semua yang dia dengar dari manusia, katanya disampaikan, yang menyebabkan kemadaratan bagi dirinya. Karena dia dilaqabi dengan cukup dia pendusta besar. Maka madaratnya banyak sekali. Maka oleh sebab itu, agar jika di antara kita ada perselisihan, daripada menggibahi di belakang, maka lebih baik dirapatkan. Dan semua kembali kepada Allah. Mana yang hak dan mana yang batil, semuanya rujuk. Baik ustadznya ataupun murid-muridnya, ataupun pengurus, maka semuanya rujuk kepada Allah. Tidak terus diberikan kesempatan kepada syaitan. Karena tadi di dalam hadis yang terdahulu, syaitan qad ya'isa an yubada fi jaziratul Arab illa at-tahris, walakin at-tahris bainakum. Maka setan itu sudah putus asa untuk disembah di zaman jahiliyah seperti dulu, namun dia akan tetap di zaman sekarang menyebarkan tahris. Maka permasalahan ini mudah kita jawab. Dengan apa? Dengan musyawarah. Dengan kita berkumpul. Maka oleh sebab itu, obatnya bagi kita, dai-dai yang ikhlas kepada Allah, di saat mendapati dari musuh-musuh dakwah, baik musuh dari luar, al-kufar wal yahud wa nasara, au min dakhil ka ahlil bidah, au bal min adkhali dakhil, au min akhasil makhsus, ay min ahli sunnah. Bisabab su' tafahum, wa bisabab kila waqal, maka terjadi perselisihan, idan jawabunya adalah musyawarah. Al-amru syura bainahum. Maka dimusyawarahkan, akan selesai. Namun iblis tidak ingin musyawarah yang mudah ini. Akan digambarkan nanti ustadz akan memberikan dalil-dalil sehingga kita takut. Atau tidak sopan. Atau bla 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 sehingga mereka akhirnya di belakang membicarakan keburukan-keburukan dai ini, dan akhirnya syaitan makin menjauhkan mereka, karena syaitan itu akan melihat bagaikan serigala, yang mana jika al-ghanam rahat minal qati',
Di mana seorang kambing ataupun seekor kambing yang hilang dari pasukannya ataupun hilang dari gerombolannya, maka serigala akan memakannya. Seperti itu syaitan. Syaitan akan melihat kepada hati-hati kita. Jika hati kita jauh dari ilmu dan jauh dari da'i ilallah, karena tadi da'i itu disebutkan da'i yang kasar, bahkan da'i merampok uang masjid misalnya, maka akhirnya dia belajar dengan orang awam, akhirnya dia menuntut ilmu kepada kelompok-kelompok hizbiyah, dan akhirnya dia jadi malas menuntut ilmu, maka celaka yang besar bagi mereka orang-orang yang menggibahi dan lari dari dakwah tersebut. Dan bahkan ancaman yang besar justru akan menjadi bumerang dari perkumpulan-perkumpulan mereka dalam menggibahi dai-dai tersebut, seperti di dalam hadis yang pernah kita lewati, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, man tatabba'a aurata akhi tatabba Allahu auratahu hatta fi qa'ri baitih. Barang siapa yang mencari-cari dan menyimpulkan dan menghukumi aib-aib saudaranya, dicari, diambil khabar dari sana dan di sini, disimpulkan padahal kenyataannya tidak seperti itu, maka akan menjadi bumerang. Apa? Tatabba Allahu auratahu. Allah yang maha mengetahui, yang dia dalam keadaan di kamarnya dengan istrinya, tidak ada orang yang berani masuk, namun Allah mengetahui keburukannya dan akan disebar keburukannya di mana-mana. Maka ini akan menjadi bumerang bagi mereka. Maka jawabnya adalah dengan kita kembali melaksanakan rapat islah, dan al-islahu khair. Islah adalah perkara yang baik, dan ini obat dari tahris as-syaitan. Hada huwal jawab al-awwal. Maka jawab yang pertama adalah berkumpul dan melaksanakan islah, maka tahris syaitan satazul. Tahris syaitan akan hilang di antara kita. Dan perkara yang kedua bagi dai ini agar melaksanakan as-sabr wat taqwa. Mulazamatus sabr wat taqwa. Wa hadza kama qala ta'ala fi surati Ali Imran. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu dalam keadaan bersabar dan terus dalam keadaan ketaatan, maka la yadurrukum, tidak akan memudaratkan kamu wahai dai ilallah, kaiduhum syai'a, tipu daya muslihat, tahris dari syaitan kepada kamu dan kepada dakwahmu. Karena Allah pasti akan menolongnya seperti di ayat sebelumnya. Ini adalah obat bagi para dai ilallah yang mempunyai musuh agar terus bersabar, sabr. Semakin banyak guncangan kepada kita, semakin banyak benturan kepada kita, maknanya semakin dekat pertolongan. Inna nasra ma'as sabr wa innal farja ma'al karb wa inna ma'al usri yusra. Fa inna dhulmah idal istaddat kama fi sahur fasatati al-fajr. Akan datang terang, benderang. Wal an hashasal haq. Maka seperti itu Allah hibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat ini. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini di mana Allah menghibur nabinya di Madinah. Hadil ayah Madaniyah fi Ali Imran, yang mana Nabi di sekelilingnya adalah kaum munafikin. Zahiruhu al-Islam walakin batinuhu nifaq. Maka banyak mengganggu Nabi dan menderita Nabi atas mereka. Maka diturunkan ayat ini, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Maka kata Ibnu Katsir, arsyadallahu lil muslimin wali nabiyih dengan dua thariqah, sabr wa taqwa. Maka perbuatan kekejian mereka yang dilakukan fitnah kepada dakwah ini tidak akan berpengaruh dan akan meredup dan akhirnya padam. Dan di dalam ayat yang lain masih semakna dengan ini. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun.
Maka di dalam ayat ini pun sama. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru. Makna isbirul awal, qala Qatadah fi tafsirih bisanadin hasan, seperti yang tadi sanadnya, isbiru ay isbiru ala taatillah wa ala dakwah. Wa sabiru wa kadalika sabiru, makna dalika sabiru min haula a'da'i dakwah minal adiyah, dari gangguan-gangguan mereka musuh-musuh dakwah. Wattaqullah, dan terus-menerus dalam mulazamati takwa, maka apa? Maka akan dijawab dengan la'allakum tuflihun. Kalian pasti akan jaya dan menang. Ini jawaban dari Allah Jalla wa Ala. Maka yang terakhir, hiburan bagi kita orang-orang yang berdakwah kepada Allah dan mengikhlaskan dalam dakwah kepada Allah, tidak berdakwah kepada hizbiyah, dan semuanya diberikan kepada Allah, maka dihibur di saat mendapatkan penderitaan dari musuh-musuh dakwah, maka dia bersabar. Maka cukuplah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah dari Sa'ad ibnu Mu'ad ibnu Anas an Abi. Siapa bapaknya? Mu'ad ibnu Anas. Sanadnya sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man qadama ghaidhan wa huwa yastati an yunafidahu wa huwa yastati an yunafidahu walakin aba wa yasbir, maka balasannya da'ahu Allah yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik wa yukhayyiruhu minal hur sya'a. Yang maknanya, seseorang da'i ilallah yang mana dia diderap dan diguncang dan diejek dan dihina dan dijatuhkan nama baiknya dan juga dihajar, dijauhi tanpa sebab karena dakwahnya, maka dia bersabar dan dia mampu untuk mengeluarkan, membalas ucapan mereka dan mengeluarkan apa yang ada di isi hatinya dengan mungkin melapor kepada polisi atau bahkan datang dan melerai mereka dan terjadi pemukulan misalnya. Dia sabar meskipun mampu, maka balasannya adalah Allah akan memanggilnya di hari kiamat ala ru'usil khalaik, di hadapan seluruh manusia. Ini dia orang yang dulu sabar, mampu untuk menghancurkan orang-orang yang memusuhinya, namun dia lebih baik bersabar, maka dipuji di hadapan seluruh manusia. Dan orang-orang yang dulu mendiskreditkan nama baiknya, menjatuhkan namanya, dan bahkan menudingnya bahwa dia sebagai pencuri dakwah dan sebagainya misalnya, maka semuanya akan mengetahui hakikat ini. Dan dipilihkan kepadanya bidadari-bidadari, berapapun dia mau, akan langsung diberikan oleh Allah Jalla wa'ala.